Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada Bapak. Dan saya mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatannya untuk saya melakukan presentasi dan memaparkan mengenai proyek yaitu optimasi biaya rantai pasok pada industri perumahan otomotif, khususnya pada PT Pertamina Lubrikan. Sebelumnya saya memaparkan diri, saya Muhammad Ali dengan NIM 2193243, merupakan mahasiswa yang mengambil mata kuliah pemodelan rantai pasok. Tabel of content atau yang dibahas pada ini yaitu yang pertama deskripsi rantai pasok, yang kedua rumusan masalah optimasi, yang ketiga yaitu tujuan optimasi, yang keempat asumsi-asumsi permasalahan pada studi kasus ini, yang kelima yaitu formulasi matematis dari kasus ini, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Masuk yang pertama yaitu profil singkat perusahaan. Studi kasus yang saya ambil di sini yaitu Pertamina Lubrikan yang bergerak pada industri perumahan otomotif, di mana untuk PT Pertamina Lubrikan ini berfokus pada produksi dan distribusi pelumas otomotif dan industri, sedangkan untuk pasarnya berada pada lingkup domestik dan diekspor ke luar negeri. Sedangkan untuk komitmennya itu kualitas tinggi, distribusi tepat waktu, dan efisien. Berikut merupakan deskripsi rantai pasok pada PT Pertamina Lubrikan. Diagram tersebut ini menunjukkan struktur distribusi pelumas PT Pertamina Lubrikan dari hulu ke hilir. PT Pertamina Lubrikan ini memiliki tiga manufaktur, yaitu pada produksi Jakarta, Cilacap, dan Gresik. Untuk uh, memenuhi segala kebutuhan bahan bakunya, yaitu bahan bakunya ada aditif dan base oil, itu dapat disuplai oleh tiga supplier, yaitu supplier pertama PT Chevron Pacific Indonesia, yang kedua PT Shell Indonesia, yang ketiga itu PT Adino Lubrikan. Sedangkan untuk pasarnya juga terbagi menjadi tiga. Di sini saya cuma mengambil contohnya seperti tiga per masing-masing manufaktur. Yang pertama itu produksi Jakarta, itu pasarnya Pulau Jawa, Pulau Sumatera, dan diekspor ke luar negeri. Untuk Cilacap itu diekspor ke luar negeri, baik ke Bali dan sekitarnya, di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Sedangkan untuk production unit Gresik itu ke Kalimantan dan Sulawesi. Berikut merupakan gambar aliran barang dan aliran informasi serta aliran uang yang berada pada PT Pertamina Lubrikan. Dari supplier itu akan menerima aliran barang ke manufakturer dan akan diserahkan ke pasar. Sedangkan untuk informasi dan uang itu dari pasar menuju manufakturer dan supplier. Rumusan masalah pada studi kasus ini yaitu bagaimana meminimalkan total biaya rantai pasok, itu baik produksi, distribusi, dan pengadaan bahan di tengah keterbatasan kapasitas dan permintaan yang tetap oleh PT Pertamina Lubrikan. Sedangkan tujuan optimasinya yaitu untuk meminimalkan total cost of supply chain dengan memenuhi permintaan pasar secara optimal. Asumsi-asumsi permasalahan yang terjadi pada studi kasus ini yaitu sistem bekerja secara make to stock, di mana PT Pertamina akan menstok beberapa barang untuk memenuhi permintaan dari pasarnya. Yang kedua yaitu kapasitas setiap supplier dan manufakturer terbatas. Yang ketiga yaitu biaya pengiriman sudah termasuk pada biaya pembelian barang dari supplier ke manufakturer. Dan yang terakhir yaitu setiap manufakturer hanya dapat menerima pasokan bahan baku dari supplier maksimal dua supplier. Selanjutnya itu ada rumusan matematis, di mana terdapat tiga notasi, yaitu yang notasi I sebagai indeks supplier. Untuk notasi itu ada tiga, yaitu yang pertama Chevron, yang kedua Shell, dan tiga Adino. Sedangkan untuk indeks atau notasi J itu indeks manufakturer, di mana manufakturer ada tiga, Jakarta, Cilacap, dan Gresik. Sedangkan untuk indeks K yaitu indeks pasar. Untuk parameter-parameternya itu dapat dilihat pada slide. CIJ merupakan biaya kirim material dari supplier I ke manufaktur C. Untuk DK yaitu demand pasar K. Untuk SI itu kapasitas supply dari supplier I, dan sedangkan untuk MJ itu keputusan produksi manufaktur C. Selanjutnya itu ada variabel keputusan yang menjadi uh, fungsi tujuan ataupun bahkan nantinya untuk menentukan biaya minimasinya. Yaitu XIJ itu jumlah bahan dari supplier I ke manufaktur C. IJK itu jumlah produk dari manufaktur J ke pasar K. Sedangkan untuk formulasi matematisnya, fungsi tujuan yaitu untuk meminimalkan total biaya pengadaan bahan dari supplier ke pabrik, ditambah dengan biaya produksi dan ditambahkan dengan biaya distribusi dari pabrik ke pasar. Sedangkan untuk fungsi kendalanya, yang pertama ada kapasitas maksimum supplier, di mana untuk kapasitas maksimum supplier ini dilambangkan dengan sigma XIJ itu sama dengan kecil sama dengan SI. Ini merupakan maksudnya supplier tidak boleh mengirim melebihi da- kapasitasnya dari supplier. Yang B itu kapasitas produksi manufakturer. Ini dilambangkan dengan sigma YJK kecil atau sama dengan MI. Ini maksudnya itu jumlah produk yang akan dikirim dari pabrik tidak boleh melebihi kapasitas produksinya.
Selanjutnya itu ada fungsi kendala yang ketiga, yaitu keseimbangan material masuk dan produksi di manufaktura, di mana dilambangkan dengan sigma YIJ, itu besar utama dengan sigma YJK. Itu maksudnya itu jumlah bahan baku yang masuk ke pabrik harus setara dengan jumlah produksi yang keluar nantinya, yang akan disebarkan ke pasar. Yang keempat yaitu permintaan pasar harus dapat dipenuhi, dilambangkan dengan sigma YJK atau sama dengan DK. Ini maksudnya itu permintaannya harus dapat dipenuhi oleh setiap manufakturer yang ada pada PT Pertamina Petrochemical. Yang kelima yaitu keterhubungan antara pengiriman dan pemilihan supplier. Ini maksudnya adalah setiap manufakturer hanya boleh menerima pasokan dari maksimal dua supplier. Dipresentasikan dengan variabel biner ataupun kontran lainnya. Di sini bisa menggunakan konsep Big M ataupun konsep biner. Di mana nanti hasil perkalian jika dia bernilai satu, maka akan menghasilkan maka akan dikalikan dengan supplier yang terpilih. Untuk yang terakhir itu batasan jumlah supplier per manufakturer. Di mana untuk ZIJ-nya itu kecil atau sama dengan dua. Ini maksudnya itu setiap manufakturer hanya dapat menerima pasokan dari maksimal dua supplier. Kesimpulan yang dapat saya simpulkan dari studi kasus ini yaitu studi kasus ini menunjukkan bahwa pemodelan data pasok pada PT Pertamina Lubrikan dapat membantu meminimalkan total biaya distribusi dan produksi oleh ketiga-tiga manufaktur dengan membatasi setiap manufaktur hanya dapat memilih dua supplier serta membagi wilayah pasar secara spesifik untuk tiap pabrik. Efisiensi operasional dapat ditingkatkan, model matematik yang disusun terbukti mampu merepresentasikan kondisi nyata dan dapat digunakan sebagai alat bantu mengambil keputusan dalam perencanaan rantai pasok. Mungkin sekian hasil presentasi dan pemaparan saya. Eh, jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.